Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai desain studi epidemiologi. Bila minggu lalu kita telah belajar tentang desain studi cohort dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka minggu ini kita mempelajari desain studi kasus kontrol. Sama halnya seperti desain studi cohort, seperti desain studi epidemiologi analitik lainnya, desain studi kasus kontrol juga memiliki ciri khas yaitu adanya follow-up waktu. Walaupun nanti pasti ada perbedaan dengan desain studi cohort. Apa bedanya? Kita akan lihat. Mengapa sih ada desain studi kasus kontrol gitu ya? Apakah tidak cukup dengan desain studi cohort? Nah, untuk meneliti faktor risiko atau determinan dari suatu penyakit maupun masalah gizi yang biasanya jarang terjadi, ya, yang outcome-nya jarang, teman-teman bisa cari contohnya banyak sekali jenis-jenis penyakit maupun masalah gizi yang mungkin jarang terjadi, seperti gagal ginjal kronik misalnya, kemudian PJK, ya. Penelitian dengan desain studi cohort ini kan memerlukan sampel yang besar ya. Kemudian waktunya juga butuh lama. Sehingga berpotensi menghabiskan banyak sumber daya, terutama sumber daya finansial. Bisa sangat mahal kalau kita mengupayakannya dengan cohort, walaupun sangat bagus dengan menggunakan cohort. Tapi ada solusi lain. Kalau begitu, kalau dengan mengkohortkan akan sangat mahal, kita harus menunggu waktu yang lama untuk penyakit yang jarang. Bagaimana kalau kita balik caranya? Kita tidak memfollow up dalam waktu yang lama, tapi kita mulai dari munculnya kasus. Kemudian kita flashback ke belakang, dari kasus-kasus tadi, mana yang terpapar dengan resiko, mana yang tidak. Nah, inilah cikal bakal pemikiran dari desain studi kasus kontrol. Ya, jadi untuk mengatasi masalah di atas ya, masalah lamanya waktu, banyaknya biaya gitu ya, maka desain studi yang sesuai adalah desain studi kasus kontrol karena sampel yang dibutuhkan tidak sebesar cohort dan durasi penelitian relatif singkat, sehingga ini cocok sekali untuk mahasiswa yang skripsi gitu ya. Banyak beberapa di antara bimbingan saya gitu ya, dan juga beberapa di antaranya bimbingan dari dosen lain juga mereka menggunakan desain studi kasus kontrol ini untuk penelitian skripsi. Dan ini lebih baik dibandingkan hanya menggunakan desain studi cross-sectional. Ya, ini akan mengangkat nilai juga kalau kita bisa menggunakan desain studi kasus kontrol karena dia termasuk dalam desain studi analitik ya, yang ada kerangka waktu. Penelitian dengan desain studi kasus kontrol bersifat observasional, sama seperti cohort, artinya tidak ada campur tangan peneliti. Peneliti hanya mengobservasi ya hubungan antara subjek yang diteliti gitu ya, tanpa melakukan intervensi. Hubungan antara exposure dengan outcome-nya. Dan unit pengamatannya adalah individu. Nah, ini adalah yang prinsip yang harus digarisbawahi ya. Saya beri dengan warna merah. Prinsip penelitian kasus kontrol yang pertama ya, berbeda dengan penelitian cohort yang dimulai dari pengukuran status keterpaparan, maka pada desain studi kasus kontrol dimulai dari status kesakitannya atau status disease-nya atau outcome-nya. Jadi subjek-subjek yang kita teliti itu kita kelompokkan. Mana yang sakit atau D positif dan mana yang tidak sakit atau D negatif. Nah, baru dari masing-masing kelompok ini, yang sakit maupun yang tidak sakit, kita akan runut secara retrospektif. Kita flashback ke belakang. Bagaimana status keterpaparannya terhadap faktor-faktor risiko yang kita teliti. Ya, bagaimana status variabel exposure. Pada orang yang sakit, berapa yang terpapar, berapa yang tidak terpapar risiko. Pada orang yang tidak sakit, berapa yang terpapar, berapa yang tidak terpapar risiko. Jadi kebalikannya ya, kita balik ke belakang, berapa yang terpapar, berapa yang tidak terpapar. Ya. Nanti kita akan membandingkan status keterpaparan itu pada kelompok yang sakit maupun kelompok yang tidak sakit. Nah, karena penelitian kasus kontrol ini kita mulai dari status sakit, kemudian kita flashback ke belakang gitu ya, untuk mengukur exposure-nya, maka tentu pada penelitian kasus kontrol kita tidak bisa mengukur incidence. Karena teman-teman tahu, insiden adalah kasus baru
yang kita follow up dari belum munculnya kasus atau penyakit baru sebelum dari munculnya penyakit. Ya, sehingga insiden ini hanya bisa diukur pada desain studi cohort. Sedangkan pada kasus kontrol, penyakit sudah terjadi. Ya. Oleh karena itu apa yang diukur? Kita mengukur dengan ukuran yang lain, yaitu menggunakan OR atau odds ratio. Sebenarnya sama saja sih ya, OR maupun RR itu ya, kalau kemarin waktu bahas cohort itu kan menggunakan RR ya, relative risk ya. Mereka berdua ini sama-sama ukuran asosiasi yang menilai berapa besar sih resiko terjadinya penyakit kalau seseorang terpapar dengan exposure tertentu gitu ya. Intinya sih sama, membahas keterpaparan dan juga hubungannya dengan resiko penyakit. Ya, namun cara hitungnya berbeda dan interpretasinya juga berbeda. Kenapa? Karena desain studinya juga berbeda. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita bahas odds ratio di bagian selanjutnya. Nah, inilah kira-kira pola besar dari desain studi kasus kontrol. Kita mulai presentnya di sini ya. Presentnya di sini. Kita mulai dari orang sakit. Kita temukan kasusnya dulu. Kalau dulu waktu cohort kan kita mulai dari sebelum sakit ya. Dari keterpaparan exposure ya, ada yang terpapar, ada yang tidak terpapar gitu ya. Ada kelompok yang makannya berlebih, ada yang tidak berlebih, kita ikuti sampai munculnya sakit ya. Itu cohort tuh, butuh waktu lama. Tapi kasus kontrol ini jawaban dari kesulitan cohort tadi. Ya udahlah, kalau misalnya lama nungguin sakit, kita temuin aja orang yang udah sakit gitu ya. Jadi prinsip kasarnya seperti itulah kasus kontrol. Kita temukan mana orang sakit, ya, kita bandingkan dengan yang tidak sakit, kemudian kita flashback ke belakang secara retrospektif, mana yang dulunya, ya, dulunya. Kenapa dulunya? Ya karena ini retrospektif ya. Ya, kita di sini berarti ada landasan waktu di sini, ada follow up waktu, ada kerangka waktu yang memisahkan antara exposure dan disease. Jadi pada orang-orang yang sakit, dulunya mana yang terpapar faktor resiko, mana yang tidak. Begitupun pada orang yang tidak sakit, tetap di flashback ke belakang. Siapa tahu dulunya juga dia ada yang terpapar faktor resiko dan berapa yang tidak terpapar faktor resiko. Contoh, penyakit gagal ginjal misalnya ya. Kita temukan pasien-pasien yang gagal ginjal sebagai kelompok yang kita teliti, dan kita temukan pasien yang tidak gagal ginjal sebagai pembandingnya. Ini kedua jenis pasien kita flashback ke belakang. Kita lakukan analisis survei konsumsinya dulu ya. Dulu Bapak pola makannya seperti apa? Apakah tinggi garam, apakah tinggi kalori dan sebagainya gitu ya. Nah, begitu pula yang tidak gagal ginjal, tetap kita flashback ke belakang. Karena mana tahu ya, yang walaupun dia tidak gagal ginjal, mungkin juga exposure-nya juga terpapar. Mungkin juga makannya banyak berlebih, asupan garamnya berlebih. Kita nggak tahu, yang penting kita catat ya kan. Nah, oke. Nanti akan kita bandingkan. Kalau dulu pada saat cohort yang kita bandingkan adalah berapa banyak yang sakit pada orang terpapar gitu ya, dibandingkan dengan yang sakit pada orang yang tidak terpapar. Namun nanti di bagian kasus kontrol itu adalah kebalikannya. Berapa yang terpapar ya, berapa kemungkinan terpapar pada orang yang sakit dan berapa kemungkinan terpapar pada orang yang tidak sakit. Oke. Mungkin lanjut saja dulu ya, supaya makin tergambar. Nah, ini langkah-langkah atau step untuk melakukan desain studi kasus kontrol. Kita mulai dari munculnya sakit ya. Dari kasus kita kalau ingin meneliti hubungan antara misalnya ya, kasus PJK dengan asupan lemak misalnya gitu, ya udah. Kalau cohort itu terlalu lama, langsung saja kita pergi ke rumah sakit, cari kasus PJK. Ya, cari berapa orang yang PJK kita kumpulkan sebagai kasus, ya, kita ambil sampelnya, kemudian kita ambil sampelnya orang yang tidak PJK sebagai kontrolnya, sebagai pembandingnya. Nah, kita flashback ke belakang, kita ukur keterpaparannya, apa faktor risiko yang mau kita ukur, asupannya kah, aktivitas fisiknya kah, atau mungkin faktor yang lain, silahkan. Anda bisa mengukur. Dengan begitu waktu yang dilalui kita sebagai peneliti akan lebih singkat dibandingkan kita melakukan cohort. Ya. Nanti tinggal dibaca sendiri ya, langkah-langkahnya seperti apa. Oke. Lalu setelah kita mengumpulkan data ya, dari kasus maupun dari kontrol, bagaimana kita melakukan analisis datanya? Nah,
Sama seperti penelitian lain kok. Mau cross-sectional, mau cohort, mau case control. Kalau datanya sudah terkumpul, maka analisis datanya kembali pada statistik. Gitu ya. Yang membedakan hanya desain studinya saja. Yang membedakan hanya cara pengumpulan datanya saja. Tapi pada saat data sudah terkumpul, maka analisisnya kita kembalikan kepada statistik. Nah, analisis pada desain studi kasus kontrol tergantung dari beberapa faktor. Ya, sama kok. Kembali kepada skala pengukurannya. Dari variabel disease-nya maupun dari variabel exposure-nya. Apakah kategorik atau data numerik atau kontinu. Ya. Kalau kategori kita pakai chi-square gitu ya. Kalau kategori kontinu kita pakai t-test atau ANOVA. Kalau kontinu kita pakai uji korelasi. Sama. Ya. Apakah distribusi dari variabel yang diukur sesuai dengan uji statistik yang dipakai? Tadi ya. Nah, jadi disesuaikan dengan desain studi yang akan uji statistik yang akan digunakan. Nah, jenis analisisnya dapat dibedakan menjadi univariat maupun bivariat, bahkan mungkin sampai multivariat. Yang univariat bagaimana? Sama kok, kita mendeskripsikan saja distribusi frekuensi. Ya, kita distribusikan berapa persen yang disease, berapa persen yang terpapar dengan exposure, ya. Jadi lakukan saja uji proporsi, ya. Jika pengukuran variabel tadi dalam skala kontinu atau datanya numerik semua, maka mungkin kita bisa paparkan mean-nya ya. Nah, mean-nya ya. Kemudian keluarkan juga 95% confidence interval. 95% CI ini penting ya untuk melihat range nilai mean di populasi. Jika pengukuran variabel tadi dalam skala kategorik, maka analisis univariatnya kita tampilkan saja proporsinya ya, berapa persen yang sakit, berapa persen yang terpapar faktor resiko ya, dan tetap dikeluarkan 95% dari confidence intervalnya. Ya, ini adalah ilmu statistik ya, teman-teman mungkin sudah belajar. Nanti di ilmu mandat atau manajemen analisis data, secara otomatis nilai ini akan keluar kok, ya. Nilai min beserta dengan 95% CI maupun nilai proporsi bersama dengan 95% CI. Ini harus dikeluarkan. Seringkali mahasiswa tidak mengeluarkan nilai 95% confidence interval, padahal ini penting sekali. Nah, lalu bagaimana dengan analisis bivariatnya? Sama juga. Kalau ya, tujuan kita bivariat kan untuk bukan cuma menggambarkan ya, tapi untuk melihat hubungan ya atau asosiasi untuk hubungan antara variabel disease dengan variabel exposure-nya. Kalau kemarin cohort kita balik ya kan. Kalau cohort itu kita melihat hubungan antara exposure dengan disease. Panahnya ke depan, panahnya prospektif. Tapi kalau pada desain studi kasus kontrol, maka panahnya flashback ke belakang. Dari disease, bagaimana hubungannya dengan exposure-nya gitu. Ini juga sama, tergantung dari variabelnya. Ya, kalau datanya kategorik, uji statistiknya dengan chi-square. Ukuran asosiasinya dengan OR. Nanti kita belajar.